Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Lebaran Idul Adha kita pada tahun ini 1445 Hijriah atau bertepatan 2024 Masehi. Antara Muslim di Indonesia dengan Muslim di Arab Saudi akan mengalami perbedaan selisih hari. Di Arab Saudi lebih dulu, baru kemudian besoknya diikuti di Muslim Indonesia. Lebaran di Arab Saudi, sebagaimana berita yang saya baca, itu akan jatuh pada tanggal 16 Juni 2024 atau hari Ahad. Sedangkan di Indonesia, Lebaran kita 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Nah, ketika terjadi perbedaan semacam itu, apakah kita Muslim Indonesia yang sedang berada di Indonesia mengikuti penanggalan yang ada di Arab Saudi yang kebetulan mereka sedang ada peristiwa haji di Arab Saudi? Ataukah kita Muslim Indonesia yang berada di Indonesia tetap mengikuti penanggalan yang ada di Indonesia? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, sama sebagaimana ketika terjadi perbedaan pada penetapan awal Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Karena semua peristiwa peribadatan di dalam Islam itu berkaitan dengan penanggalan. Nah, penanggalan mana yang dijadikan acuan? Yaitu penanggalan di wilayah kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena penanggalan itu acuannya adalah ada atau tidaknya hilal. Baik menggunakan metode ru'yah, melihat langsung dengan mata, maupun dengan metode hisab yang dianut oleh Ormas Muhammadiyah. Jadi, kalau memang di Arab Saudi sudah melihat hilal, maka di sana sudah ditetapkan besok tanggal 1. Kalau di Indonesia di hari yang sama ternyata belum melihat hilal, berarti di Indonesia belum tanggal 1. Maka terjadilah selisih hari, gitu. Nah, sama juga pada Lebaran Idul Adha tahun ini, ternyata di Indonesia menetapkan tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, sedangkan di Arab Saudi hari Ahad tanggal 16 Juni 2024. Artinya perbedaan itu Indonesia dan Arab Saudi itu berjalan sebagaimana mestinya. Artinya biarkan saja apa yang terjadi di Arab Saudi dan kita mengikuti penanggalan yang ada di wilayah kita masing-masing, gitu. Kalau kita di Indonesia ya berarti penanggalan itu yang kita jadikan acuan adalah penanggalan di Indonesia, gitu. Loh, bukankah nanti Lebaran Idul Adha dan puasa Arafah itu berkaitan tentang peristiwa dan timeline dalam ibadah haji? Betul, bahwa tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa Arafah dan kebetulan juga tanggal 10 Zulhijjah adalah Lebaran. Betul, nggak salah gitu. Tapi itu hanya berlaku bagi Muslim yang ada di wilayah Arab Saudi. Karena Arab Saudi menetapkan tanggalnya lebih dulu, maka semua timeline dan semua kegiatan runutan dalam ibadah haji mengikuti penanggalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Jadi yang wajib mengikuti penanggalan itu ya mereka yang ada di Arab Saudi, termasuk jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Sedangkan kita yang berada di luar wilayah Saudi, maka kita mengikuti penanggalan kita masing-masing tanpa melihat peristiwa apa yang sedang terjadi di Arab Saudi. Karena prinsipnya bahwa Lebaran, puasa 9 Zulhijjah itu tidak berkaitan tentang peristiwa yang sedang terjadi di Saudi, tapi berkaitan tentang penanggalan tanggal berapa yang sedang terjadi di wilayah kita masing-masing. Gitu. Jadi kita mungkin pada Lebaran Idul Adha itu agak dibuat sedikit berpikir karena kan di sana sudah wukuf tanggal tanggal 15 Juni 2024 atau hari Sabtu, berarti lebarannya hari Ahad. Iya betul, itu kalau kita berada di Arab Saudi. Cuman kalau kita sedang berada di Indonesia atau di belahan bumi lainnya, kalau ternyata penanggalan di wilayah kita masing-masing berbeda dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, maka kita tidak perlu ngikutin Arab Saudi, gitu. Nah, kalau memang kita mau ngikut Arab Saudi ya harusnya jujur, bukan hanya pada peristiwa haji ini saja, atau bukan hanya pada 10 Zulhijjah ini saja, tapi semua peristiwa penanggalan termasuk puasa Ayyamul Bid, termasuk penetapan awal Ramadan, termasuk penetapan awal Syawal, itu kalau kita mau ngikutin Saudi maka semua kegiatan itu harus kita ikuti Saudi. Tapi ternyata tidak.
selama ini kita mengikuti peristiwa-peristiwa itu menurut penanggalan yang ada di wilayah kita masing-masing. Baik kita mengikuti penetapan tanggal dengan metode hisab menurut Ormas Muhammadiyah maupun penetapan tanggal menurut Nahdlatul Ulama maupun pemerintah. Yang jelas acuan kita adalah apa yang sudah ditetapkan di Indonesia, maka itu menjadi acuan pelaksanaan ibadah di wilayah kita. Nah, adapun apa yang terjadi di Arab Saudi, kebetulan di sana adalah tempat dilaksanakannya haji, ya sudah, biarkan saja orang Saudi dan siapapun yang datang dari berbagai macam negara untuk melaksanakan haji di Arab Saudi, ya mereka mengikuti acuan penanggalan yang di Arab Saudi. Sedangkan kita di sini sekali lagi tidak perlu mengikuti apa yang ada di sana. Yang kita jadikan acuan tanggal, bukan peristiwa apa yang terjadi di Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sama-sama tasamuh, tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Kita yakin bahwa penetapan tanggal di Indonesia adalah penetapan yang benar menurut penanggalan di Indonesia. Dan penetapan tanggal di Arab Saudi adalah benar menurut penanggalan yang ada di wilayah Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab.